dalam berita yang sedang menjadi sorotan umum, Ibu Dr. ARL, seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis, PPDS, anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Undip, resmi melaporkan ke polisi dugaan kekerasan yang dialami oleh anaknya. Dugaan ini melibatkan intimasi dan ancaman yang dialami oleh Dr. ARL, seorang mahasiswi PPDS Undip. Setelah melakukan laporan ke Polda Jateng, Semarang, pengacara keluarga Dr. ARL, Michelle Ahmad, mengkonfirmasi bahwa bukti-bukti yang dimiliki sudah diserahkan kepada polisi. Beberapa dari bukti-bukti tersebut berupa bukti percakapan dan mutasi rekening. Michelle menyebutkan bahwa ada banyak chat-chat dan rekening yang telah diserahkan sebagai bukti. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari satu mahasiswa yang terlibat dalam dugaan kekerasan ini, yang mana sejauh ini hanya dapat mengidentifikasi senior-senior saja. Selama ini, keluarga korban membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum melaporkan kejadian ini kepada polisi. Mereka juga mengajak masyarakat untuk memantau kasus ini. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Indonesia baru saja menyampaikan hasil investigasi awal mengenai kematian Dr. ARL. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Dr. ARL mungkin harus menyetorkan uang pada seniornya sebesar Rp 20-40 juta per bulan, sejauh mana tidak terkait dengan program PPDS Undip. Anggarian, seorang dokter residen atau mahasiswa PPDS Undip Anestesi RS Karyadi, membantah adanya pemalakan. Biaya yang selama ini dikeluarkan di luar keperluan pendidikan adalah iuran rumah tangga dan bersifat sukarela. Angga menjelaskan bahwa sistemnya membeli makanan sebagai bagian dari gotong royong, karena program operasi Karyadi berjalan 24 jam dan tidak disediakan makan malam oleh rumah sakit. Namun, iuran ini hanya dilakukan pada semester awal dan tidak bersifat wajib. Angga sendiri memberikan iuran maksimal 10 juta rupiah selama 6 bulan dan tidak mengetahui jumlah iuran yang dimaksud. Ia hanya menekankan bahwa permintaan ini hanya dilakukan pada semester awal dan tidak bersifat wajib. Selain itu, Kementerian Kesehatan mendorong proses hukum dalam kasus perundungan dan pemerasan di program PPDS Undip Semarang. Menteri Kesehatan Budi Sadikin meminta pelakunya dipidanakan agar ada efek jera. Budi mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan PPDS itu demi memberikan kepastian hukum pada korban dan sekaligus melindungi peserta PPDS yang mengalami perundungan atau bullying. Budi berharap tindakan tegas ini bisa meningkatkan kesadaran orang-orang di lingkungan PPDS, karena perundungan sudah terjadi dalam waktu lama dan terus berulang. Menurut Budi, ada banyak cara untuk menciptakan dokter spesialis yang tangguh tanpa harus melakukan perundungan atau memberikan tekanan psikologis berlebih. Budi menekankan bahwa hati-hati harus dipraktekkan, terutama dalam lingkungan pendidikan.